Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada sore ini, hari Selasa tanggal 13 bulan Safar tahun 1448 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada sore ini kita mengkaji tafsir surat Al-Hajj ayat 11 sampai ayat 13. Surat Al-Hajj ayat 11 sampai ayat 13. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن
ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepi, ia tidak masuk ke dalam agama, tapi ia masih berada di tepinya. Artinya ia beribadah kepada Allah dengan keraguan-raguan. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Apabila ia mendapatkan kebaikan, ia bergembira dengan agamanya. Wa in asabathu fitnah, dan apabila ia ditimpa musibah, inqalaba ala wajhihi, ia membalikkan wajahnya kembali kepada kekufuran. Khasirat dunia wal akhirah, ia merugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itu adalah kerugian yang nyata. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, qala Mujahidun wa Qatadah wa ghairuhuma ala harfin ay ala syakkin. Mujahid dan Qatadah menafsirkan ayat ini, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harfin. Artinya ia beribadah kepada Allah di atas keraguan-raguan. Dia beribadah, dia beragama tidak dengan keyakinan, tapi dengan keraguan. Wa qala ghairuhum ala tarafin. Sebagian ulama ada yang menafsirkan ala harfin ay ala tarafin, di atas tepi. Wa minhu harful jabali ay tarafuhu. Orang Arab mengatakan harful jabal artinya di tepi gunung. Jadi siapa yang berada di tepi, ia dikhawatirkan akan jatuh, akan tergelincir. Maka di dalam beragama tidak boleh di pinggir, harus masuk ke dalam, harus mendalami agama. Akidahnya harus mendalam, ilmu yang mendalam, ibadah yang mendalam, supaya tidak mudah goyah. Adapun orang-orang abangan, mereka beragama hanya di tepi saja. Mereka beragama berada di tepi, tidak masuk ke dalam. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ay dakhala fid dini ala tarafin.
Ada orang yang beragama masuk ke dalam agama di atas tepi. Fa in wajada ma yuhibbuhu istaqarra wa illa insyamara. Apabila ia menjumpai apa yang disukainya, dia mantap, merasa senang dengan agamanya. Dia berkata Islam adalah agama yang bagus karena rezekinya lancar. Ia mendapatkan kemudahan di dalam urusannya. Wa illa insyamara. Kalau dia mendapatkan musibah, ia keluar dari agamanya. Ia pergi, meninggalkan agamanya. Warawal Bukhari an Ibni Abbasin qala wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini. Qala kana ar-rajulu yaqdamul Madinah. Ada orang yang mendatangi Madinah. Fa in waladat imra'atuhu hulaman. Kalau istrinya melahirkan anak laki-laki. Di orang-orang jahiliyah, apabila istrinya melahirkan anak laki-laki, ini adalah kebanggaan. Ini kabar yang sangat menggembirakan, dibanggakan, dipamerkan. Karena anak yang lahir laki-laki. Wa nutijat khailuhu. Kemudian kudanya juga melahirkan. Ternaknya bagus. Pertaniannya bagus. Qala hadza dinun salihun. Ia berkata, ini adalah agama yang bagus. Wa in lam talid imra'atuhu. Apabila istrinya tidak melahirkan, walam tuntaj khailuhu. Kudanya juga tidak menghasilkan. Qala hadza dinu su'in. Ini adalah agama yang buruk. Jadi agama dinilai, diukur dengan dunia. Kalau rezekinya lancar, berarti agama ini agama yang bagus. Kalau rezekinya sempit, ini adalah agama yang buruk. Itu adalah orang yang rugi dunia dan akhirat. Seperti orang yang hijrah tapi tidak mendalam hijrahnya. Kalau urusannya lancar, mantap hijrahnya. Kalau rezekinya berkurang, kembali ke zaman jahiliyah. Jadi ayat ini mencela orang-orang yang demikian. Warawa Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbasin qala. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kana nasun minal a'rabi. Orang-orang Badui. Jadi yang dimaksud ayat ini bukan sahabat Muhajirin, bukan sahabat Ansar. Mereka adalah orang-orang yang imannya mendalam. Imannya lebih kokoh daripada gunung. Yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang Badui. Ya'tunan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayuslimun. Mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan masuk Islam. Fa idza raja'u ila biladihim fa in wajadu ama ghaithin wa ama khasbin
wa ama wiladi Hasanin. Kemudian mereka pulang ke kampung halaman mereka. Lalu mereka menjumpai tahun tersebut tahun hujan, tanah-tanah subur, ternak-ternaknya menghasilkan. Jadi hujan, kemudian tanahnya subur, gembur, pertaniannya bagus, kebunnya bagus, ternaknya menghasilkan, ternaknya beranak pinak. Qalu inna dinana la salihun. Mereka berkata, agama ini adalah agama yang bagus. Fatamassaku bihi. Mereka pun berpegang teguh dengan agama Islam. Dikarenakan panennya bagus, tanahnya subur, ternaknya menghasilkan. Kemudian wa in wajadu ama judubatin wa ama wiladi sau'in wa ama qahtin. Apabila mereka menjumpai tahun yang kering, tahun paceklik, kemudian wa ama wilada sau'in, ternak-ternak mereka tidak menghasilkan, dan tidak ada hujan, tidak ada tanaman-tanaman yang tumbuh. Qalu ma fi dina hada khairun. Mereka berkata, agama ini tidak ada kebaikannya. Jadi agama Islam ini tidak ada kebaikannya. Fa anzalallahu ala nabiyhi. Allah pun menurunkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah, ada yang beragama Islam, tetapi ia masih berada di tepi, belum masuk ke dalam. Tidak berada di tengah-tengah, tapi berada di tepi. Apabila ia mendapatkan kebaikan, itma'an nabi, ia tumaknina dengan agama Islam. Tetapi apabila ia ditimpa musibah, ia kembali ke belakang, membalikkan wajahnya, kembali kepada kekufuran. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa hakadha dzakara Qatadah wa Dhahhak wa Ibnu Juraij wa ghairu wahidin minas salaf fi tafsiri hadhil ayah. Jadi para ulama salaf demikian menafsirkan ayat ini. Wa qala Abdurrahman ibnu Zaid ibni Aslam. Abdurrahman ibnu Zaid ibni Aslam menafsirkan ayat ini. Huwal munafik. Ayat ini diturunkan oleh Allah tentang orang munafik. Jadi orang munafik itu mereka berada di tempat suci, tanah suci Madinah. Di zaman suci, zaman turunnya wahyu, itu zaman yang paling agung, paling mulia. Jadi waktu yang paling suci adalah waktu turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari malaikat Jibril turun. Itu waktu yang paling barokah, paling indah. Kemudian yang berdakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling ikhlas dakwahnya, paling tulus. Tapi mereka tetap munafik. Ini menunjukkan bahwasannya hidayah milik siapa? Milik Allah. Hidayah milik Allah. Dan tanah suci tidak mensucikan penduduknya. Yang mensucikan seseorang adalah imannya dan amalnya.
Bukan dia berada di tanah suci langsung suci, tidak. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu sahibaha. Tanah suci tidak bisa mensucikan penduduknya. Jadi kalau tanah suci bisa mensucikan penduduknya, Abu Jahal masuk Islam, Abu Lahab masuk Islam, orang-orang munafik masuk Islam. Jadi tanah suci tidak mensucikan penduduknya. Tetapi yang mensucikan mereka adalah iman mereka dan amal mereka. Kita lanjutkan. Orang munafik, in salahat lahu dunyahu aqama 'alal ibadah. Orang munafik jika dunianya bagus, semangat ibadah. Jadi semangat ibadah kalau dunianya bagus, rezekinya lancar, urusannya gampang, seneng, gembira, dapat rezeki, ibadah lancar. Wa in fasadat alaihi dunyahu wa taghayyarat in qalaba. Kalau dunianya rusak atau berubah, penghasilannya sudah berubah, menurun, in qalaba, dia berbalik arah, putar haluan. Fala yuqimu 'alal ibadah, dia tidak beribadah illa lima salaha min dunyahu, kecuali kalau dunianya bagus. Fa in asabathu fitnah aw shiddah aw ikhtibarun aw dhiqun taraka dinahu wa raja'a ilal kufri. Apabila ia ditimpa fitnah, ditimpa kesulitan, cobaan, wadhiq, kesusahan, ia meninggalkan agamanya dan kembali kepada kekufuran. Na'udzubillah. Demikian orang-orang munafik dan orang-orang yang beragama di tepi, tidak masuk, tapi berada di tepi jurang, di tepi gunung, dia akan tergelincir. Kemudian waqala Mujahidun fi qawlihi inqalaba ala wajhihi ay irtadda kafiran. Ia berbalik dengan wajahnya. Artinya ia murtad menjadi kafir lagi. Allah Ta'ala berfirman, khasirad dunya. Orang tersebut adalah orang yang khasirad dunya, merugi dunia dan akhirat. Fala huwa hasala minad dunya ala syai'in. Di dunia ia tidak mendapatkan apa-apa. Ketika kufur, dia tidak mendapatkan apa-apa. Wa amal akhirah, adapun akhirat, faqad kafara billahil azim. Adapun di akhirat, dia karena kufur kepada Allah yang Maha Agung, fahuwa fiha fi ghayati syaqai wal ihana. Di akhirat ia berada di puncak kebinasaan dan kehinaan. Walihada qala, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata. Ai hadhihi hiyal khasarul azimah. Inilah kerugian yang besar. Was-safqatul khasirah, dan bisnis yang rugi. Sahabat yang menjadi sebab turunnya surat At-Taubah sampai dinamakan surat At-Taubah, sahabat siapa? Namanya siapa? Sahabat yang menjadi sebab nuzul surat At-Taubah sampai dinamakan surat At-Taubah. Sahabat siapa? Ka'ab bin Malik. Sahabat Ka'ab bin Malik ini diboikot Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 50 hari karena tidak ikut perang Tabuk. Hukumannya diboikot. Diboikot seluruh orang Madinah.
Ya, kalau dia mengucapkan salam, assalamualaikum, langsung orang-orang di Madinah memalingkan wajah. Sempit. Wa dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Terasa sempit bumi bagi mereka, padahal bumi itu luas. Wa dhaqat alaihim anfusuhum. Dan hati mereka semakin sempit. Semakin sempit. Wa dhannu, tapi mereka yakin alla malja'a minallahi illa ilaihi. Tidak ada jalan selamat dari Allah, dari siksa Allah, kecuali kembali kepada Allah. Jadi Ka'ab ibnu Malik dikirimi Raja Ghassan. Raja Ghassan ini gubernur Romawi, Raja Romawi, ngirim surat kepada Ka'ab ibnu Malik. Di dalam suratnya ditulis, telah sampai berita kepada kami, orang-orang Romawi, kerajaan besar, kalau kamu dikucilkan teman-temanmu, bergabunglah kepada kami akan memuliakan Anda. Kami akan memberi jabatan kepadamu. Kemudian setelah membaca surat tadi, langsung dibakar oleh Ka'ab ibnu Malik. Langsung dibakar oleh Ka'ab ibnu Malik. Padahal dalam keadaan dikucilkan, diboikot. Yang memboikot adalah manusia yang terbaik yang ada di dunia ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar sampai 50 hari. Turun surat At-Taubah yang menjelaskan taubatnya Ka'ab ibnu Malik dan dua sahabatnya, Hilal ibnu Umayyah, Murarah ibnu Rabi' al-Hilali. Tiga sahabat tersebut taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan yang paling sulit, tidak meninggalkan agamanya. Karena tidak ada yang paling berharga di dunia ini melebihi agama, melebihi tauhid, melebihi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Allah taala berfirman, yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Ia berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa menolak madarat dan tidak bisa memberi manfaat kepadanya. Minal asnami wal andad, dari patung dan berhala. Yastaghitsu biha, ia minta tolong kepada berhala. Wa yastansiruha wa yastansuruha, meminta bantuan, minta pertolongan kepada berhala. Wa yastarziquha, minta rezeki kepada berhala. Wa hiya la tanfa'uhu wa la tadurru. Dalam keadaan kesulitan, ziarah wali songo, berdoa kepada wali songo. Karena sudah tidak yakin, minta kepada Allah, katanya Allah tidak mengabulkan. Ya sudah, sekarang ganti minta kepada wali songo. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Itu adalah kesesatan yang jauh. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi. Labi'sal maula wa labi'sal ashir. Ia berdoa kepada selain Allah yang madaratnya lebih dekat daripada manfaatnya. Yang dimintai selain Allah adalah seburuk-buruk penolong dan seburuk-buruk kawan. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, dararuhu fid dunya qabla al-akhirah aqrabu min naf'ihi fiha. Orang yang berdoa kepada selain Allah, madaratnya di dunia lebih dekat daripada manfaatnya. Jadi ini di dunia sebelum akhirat. Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah, madaratnya di dunia lebih dekat daripada manfaatnya.
Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, fadararuhu muhaqqaqun mutayaqqan. Adapun di akhirat madaratnya benar-benar mutahaqqaq, benar-benar ada di depan mata dan diyakini. Tidak ada lagi manfaat di akhirat. Kalau di dunia mungkin masih mendapatkan sedikit manfaat, tetapi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Adapun di akhirat mereka tidak mendapatkan manfaat sama sekali, sebaliknya mereka mendapatkan madarat yang sangat besar. Wa qauluhu, kemudian firman Allah, labi'sal maula, seburuk-buruk yang dimintai pertolongan. Qala Mujahid, yakni al-wathan, sebaik-baik, seburuk-buruk yang dimintai pertolongan adalah berhala. Yakni bi'sa hadzal ladzi da'a bihi min dunillahi maula, seburuk-buruk orang yang berdoa kepada selain Allah dan selain Allah dijadikan penolong selain Allah, yakni waliyan wa nasira. Jadi orang yang meminta kepada berhala sama saja orang yang meminta kuburan para wali. Sama saja orang-orang yang meminta kepada pohon, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Wala bi'sal maula, seburuk-buruk yang dimintai pertolongan, karena mereka tidak bisa menolong dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala bi'sal ashir, dan seburuk-buruk kawan, ay al-mukhalid, yang menyertai, wal muasir, dan yang mengikuti. Qala Ibnu Jarir, annal murad labi'sa ibnul am was sahib, seburuk-buruk sepupu dan sahabat. Man ya'budullaha ala harfin, siapa yang beribadah kepada Allah di atas tepi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, apabila ia mendapatkan kebaikan ia tenang dengan agamanya. Wa in asabathu fitnah, dan apabila ditimpa musibah, inqalaba ala wajhi, dia membalikkan wajahnya kembali kepada kekufuran. Wa qaulu Mujahid, innal murad bihil wathan aula wa aqrabu min siyaqil kalam, wallahu ta'ala alam. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini sebagaimana yang dijelaskan Mujahid, yang dimaksud adalah berhala. Jadi berhala seburuk-buruk yang dimintai pertolongan, dan seburuk-buruk kawan, ini makna yang lebih dekat dilihat dari konteks ayat ini. Wallahu a'lam. Dari 3 ayat ini diambil beberapa faedah dan pelajaran-pelajaran penting. Yang pertama, dzammu, celaan bagi siapa yang beragama di atas tepi jurang kebinasaan. Celaan bagi siapa yang beragama berada di tepi jurang kebinasaan. Jadi orang yang demikian, jadi siapa orang-orang yang beragama di atas tepi jurang kebinasaan? Jawabannya mereka adalah orang-orang abangan, orang-orang awam. Orang-orang abangan. Jadi orang yang agamanya ikut-ikutan. Dan diantaranya mereka adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Jadi orang-orang yang agamanya ikut-ikutan, mereka tidak kuat pendiriannya. Mereka tidak kuat akidahnya, tidak kokoh, tidak mendalam. Mereka masih berada di tepi, baru masuk. Jadi baru masuk, dari keluar jurang, kemudian berada di tepi.
belum masuk ke dalam. Nabi SAW bersabda, taraktukum ala mahajjatin bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang luas, putih. Jalan yang luas, masuklah ke dalam. Jangan berada apa? Di tepi, jangan. Jalan tengah. Jadi al-mahajjah itu jalan paling tengah. Jalan yang luas dan di tengah. Jadi siapa yang berada di jalan yang tengah, insya Allah dia tidak akan tergelincir. Karena dia berada di tengah. Mahajjah adalah jalan yang tengah. Jalan yang luas dan di tengah. Siapa yang berada di atasnya, insya Allah dia tidak akan tergelincir. Adapun orang-orang yang awam, orang-orang yang abangan, tidak mau ngaji, tidak mau belajar, tidak mau menguatkan ibadah, tidak mau memperkokoh akidah, agama mereka masih masuk jalan tapi berada di tepi, di pinggir jalan, di pinggir, di tepi jurang, di tepi gunung. Jadi kalau dia ada masalah sedikit, terpeleset jatuh. Demikian. Jadi alangkah gamblangnya agama ini. Alangkah kuatnya hujjah Al-Quran. Alangkah kuatnya hujjah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah yang diambil larangan mengukur agama dengan dunia. Jadi larangan mengukur agama, menimbang agama dengan dunia. Tidak ada hubungannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi cobaan kepada hamba-hamba pilihannya supaya Allah mengangkat derajat mereka, supaya Allah mengampuni dosa. Jadi kalau ditimpa ujian, berkata ini adalah agama buruk. Kalau diberi rizki, ini adalah agama bagus, agama baik. Demikian orang-orang awam, orang-orang abangan. Demikianlah orang-orang munafik melihat kesuksesan dari sisi dunia. Jadi orang kalau sudah contohnya mudik gitu ya, mudik, kemudian pekerjaannya bagus, penampilannya bagus, mereka mengatakan apa? Sampean apa? Sukses, sampean saya sukses. Walaupun gak sholat tetap sukses. Orang abangan demikian. Melihat sukses itu dari sisi duniawi. Jadi agama ditimbang dari sisi dunia. Naudzubillah. Ini orang-orang yang rugi dunia dan di akhirat. Kemudian di antara faedah yang diambil su'u al-aqibah liman taraka talabal ilm. Su'ul aqibah, buruknya kesudahan bagi orang-orang yang meninggalkan ilmu. Jadi kesudahan yang buruk bagi orang-orang yang meninggalkan ilmu. Jadi ilmu itu subhanallah, Imam Ahmad bin Hanbal di majelis ilmunya yang hadir itu 500, yang ulama 50, yang lainnya ingin apa? Ingin apa yang lainnya? Istiqamah, ingin husnul khatimah. Jadi majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal dihadiri 500, ratusan. Yang ulama, yang menjadi ulama 50. Yang lainnya ingin apa? Ingin istiqamah. Ingin mendalami agama. Ingin supaya akidahnya semakin mendalam, ibadahnya semakin khusyuk, akhlaknya semakin mulia, ingin husnul khatimah.
Jadi demikian. Adapun orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, lihatlah. Terjadi ujian kecil, agamanya ditinggalkan. Jadi terjadi. Jadi agama ditinggalkan, tidak harus murtad masuk keluar agama. Di antaranya meninggalkan agama dengan kesyirikan. Pergi ke dukun, kemudian percaya kepada ucapan orang kalau ditimpa kesulitan, ayo kita ziarah Wali Songo supaya dapat barokah, barokahnya Wali Songo. Agamanya hanya ikut-ikutan saja. Ini celaan bagi orang-orang yang meninggalkan ilmu. Kemudian di antara faedah yang diambil, fihi fad al-amru, perintah mendalami agama dengan baik. Jadi mendalami. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis babu man haqqaqat tauhid. Bab siapa yang mendalami tauhid, memurnikan tauhid. Jadi tauhid ini semakin didalami, semakin dimantapkan, dikuatkan. Sehingga yang keluar dari lisan kita itu apa? Tauhid. Dalam setiap keadaan dapat kemudahan, ucapannya alhamdulillah, tauhid. Dalam keadaan kesulitan, ucapannya tauhid. Segala yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ini jangan dianggap sepele. Berapa banyak orang-orang yang tauhidnya rapuh? Berapa banyak yang bahkan tidak paham tauhid? Tidak memahami tauhid, tidak mendalami tauhid. Sehingga ucapannya yang bertolak belakang dengan tauhid dianggap sepele, dianggap biasa. Naudzubillah. Kemudian di antara faedah yang diambil, al-ibtila'u min sunnatillah. Ujian termasuk kebiasaan Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi sunnatullah, ujian itu. Jadi manusia di dunia tidak ada yang lepas dari melewati apa? Cobaan dan ujian. Jadi siapa yang lebih mulia agamanya, semakin bagus agamanya, semakin berat cobaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana fid dini salabatan zida fil bala." Apabila seseorang itu semakin bagus agamanya, semakin ditambahkan cobaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah apabila mencintai seorang, Allah menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan cobaan dari Allah, Allah akan meridhoinya. Dan siapa yang murka dengan cobaan dari Allah, Allah murka kepadanya. Kemudian di antara faedah yang diambil, fadlur ridha bil qadar, keutamaan ridha dengan takdir. Keutamaan ridha dengan takdir. Sekarang pertanyaan, apa maknanya ridha dengan takdir? Apa artinya ridha dengan takdir? Apa artinya ridha dengan takdir? Gimana Bang Latif? Qanaah, ridha dengan takdir. Jadi ridha dengan takdir itu mengandung dua makna. Ridha dengan takdir, meyakini musibah yang terjadi semata-mata dari Allah. Kemudian yang kedua, meyakini musibah yang telah terjadi lebih baik terjadi daripada tidak terjadi. Jadi meyakini musibah yang terjadi semata-mata dari Allah, ujian dari Allah.
Bukan gara-gara saya ini, gara-gara itu. Sudah, khalas, qaddarallah. Qaddarallahu. Jadi meyakini musibah yang terjadi dari Allah. Dia tidak meratapi keadaan. Kalau saya tidak demikian, tidak akan terjadi musibah ini. Kemudian meyakini musibah yang terjadi lebih baik apa? Terjadi. Karena sudah terjadi. Kalau belum terjadi, ya kita tidak ingin musibah. Kita ingin selamat. Masalahnya sudah terjadi. Yakini yang telah terjadi lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan sudah terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa merubahnya. Sudah terjadi, musibah sudah terjadi. Kita hanya diperintahkan meyakini apa yang terjadi lebih baik terjadi daripada tidak terjadi. Jadi itu adalah derajat yang paling tinggi di dalam iman kepada takdir, yaitu ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang diambil, sidqu imanil abdi yu'rafu waqtad dhiqi. Jujurnya keimanan seorang hamba diketahui di saat sulit. Jujurnya keimanan seorang hamba diketahui di saat sulit. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira dia dibiarkan mengatakan kami beriman, tapi dia tidak diberi cobaan? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, supaya kami mengetahui siapa orang-orang yang jujur imannya dan siapa yang dusta di dalam pengakuan imannya. Jadi jujur pengakuan iman ini kapan diketahui? Ya di saat sulit. Lihatlah kesulitan yang dialami para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Lihatlah kesulitan yang dialami para sahabat radhiyallahu anhum. Pada waktu perang Uhud, sahabat ini kalah. Perang dimenangkan oleh orang-orang musyrik. 70 sahabat gugur. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka parah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka, sahabat-sahabat yang lain juga terluka. Dalam kondisi tersebut mereka dipanggil lagi untuk perang. Sudah terluka ini, dipanggil lagi berperang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para sahabat, sesungguhnya Abu Sufyan menyerang lagi. Karena Abu Sufyan merasa di atas angin. Kami sudah mengalahkan mereka. Kita kembali lagi ke Madinah untuk meratakan Madinah dengan tanah. Jadi Abu Sufyan ketika itu berada di atas angin, merasa sudah menang, akan kembali lagi ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat ini di saat sangat sulit ini. Sudah terluka parah. Disuruh perang lagi. Coba keadaan ini kita alami, tidak akan mampu kita. Allah memuji para sahabat. Mereka berangkat dalam keadaan sudah terluka, saudara. Terluka, sedih, kalah, tetap berangkat. Jadi keadaan sulitnya mereka ketika itu tidak bisa dibayangkan. Jadi tidak bisa diceritakan. Saking sulitnya. Allah berfirman, alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum
wattaqau ajrun adzim. Orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka ditimpa musibah yang besar, min ba'di ma asabahumul qarh, ditimpa kekalahan, ditimpa kesedihan, ditimpa luka parah, tetap berangkat. Allah berfirman, lilladzina ahsanu minhum, orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka, wattaqau, dan orang-orang yang bertakwa, ajrun adzim, mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Musafir-musafir yang datang berkata, wahai kaum muslimin, orang-orang musyrik berkumpul lagi untuk menyerang kalian. Takutlah mereka. Ketika ditakut-takuti, iman mereka yang bertambah. Fazadahum imana. Mereka yakin, mereka ridho dengan takdir Allah. Mereka siap berperang lagi sampai titik darah ke penghabisan. Allah menambahkan keimanan mereka. Fazadahum imana. Wa qalu, mereka hanya membaca doa, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah sebaik-baik penolong. Subhanallah, bertambah iman di dalam keadaan sulit. Jadi para sahabat dalam keadaan sulit bertambah imannya, bertambah Islamnya. Orang-orang munafik tidak. Orang-orang munafik dalam keadaan lapang mengatakan ini adalah agama yang bagus. Dalam keadaan ditimpa musibah, mereka kembali kepada kekufuran. Maka hendaklah kita mencontoh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian di antara faedah yang diambil, berdoa kepada selain Allah adalah kesesatan yang terbesar. Jadi berdoa kepada selain Allah adalah kesesatan yang terbesar. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Itu adalah kesesatan yang paling jauh. Jadi lihatlah ayat Al-Quran, berulang-ulang Allah membantah orang-orang yang ditimpa kesulitan, putar haluan, lalu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan orang melakukan kesyirikan? Jadi para ulama mengatakan di antara penyebab orang melakukan kesyirikan dengan berdoa kepada selain Allah adalah ditimpa ujian sakit dan ditimpa ujian ekonomi. Mengambil jalan pintas supaya cepat sembuh dan supaya cepat kaya dengan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Allah Ta'ala berfirman pada ayat ini, yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa la yanfa'u. Mereka berdoa kepada selain Allah yang menimpakan madarat, ma la yadurruhu, tidak bisa mengangkat madarat dan tidak bisa memberi manfaat. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Itu adalah kesesatan yang sangat jauh, kesesatan yang paling besar. Itu kesyirikan, syirkun akbar. Subhanallah, kita mencintai saudara-saudara kita, kaum muslimin dimanapun berada. Ada di antara mereka yang ditimpa musibah dengan banjir bandang. Ada yang ditimpa musibah peperangan. Ini musibah. Kita membantu mereka semampu kita, kita mendoakan, paling tidak mendoakan, terus mendoakan mereka. Tapi yang menyedihkan, di saat ditimpa musibah seperti itu, mereka berkata, ya Rasulullah tolonglah kita. Ya Rasulullah tolonglah umatmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah janganlah engkau membiarkan umatmu ditimpa musibah ya Rasulullah. Na'udzubillah. Ini lebih besar musibah ini daripada musibah yang terjadi. Jadi musibah kesyirikan adalah a'dhamul masaib, musibah yang paling besar.
Jadi musibah yang menimpa badan ini paling-paling apa? Paling-paling meninggal dunia. Tapi kalau masih membawa tauhid, tempatnya di surga. Tetapi kalau seseorang ditimpa musibah syirkun akbar, syirik besar, kemudian nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ketika terjadi perang antara Amerika dan Iran dan kita tidak mendukung keduanya, kita mendoakan semoga keduanya dihancurkan oleh Allah. Jadi ada bom dari Amerika jatuh di Iran. Seorang wanita teriak-teriak, "Ya Zainab, ya Husain, ya Zainab, tolonglah kami. Ya Fatimah Zahra." Kemudian dibom, meledak sudah. Jadi ucapan yang terakhir adalah, "Ya Fatimah ya Zahra, tolonglah Fatimah. Tolonglah Fatimah, tolonglah kami ya Zahra." Ini syirkun akbar, syirik besar. Berapa kali ayat-ayat di dalam Al-Quran. Contohnya ayat ini. Lihatlah Allah Subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Di saat kesulitan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Dan orang-orang awam demikian. Percaya dengan pengobatan alternatif. Ternyata ujung-ujungnya mengandung unsur apa? Kesyirikan, dukun, peramal. Bisa memindahkan penyakit ke binatang, ada yang memindahkan penyakit ke buah kelapa dan yang lain. Jadi hati-hati di saat musibah. Jangan sampai menjual iman di saat musibah. Jadi ayat ini menjelaskan di antara penyebab kesulitan, di antara penyebab kesyirikan adalah kesulitan ekonomi dan juga sakit. Orang ditimpa ujian sakit, ujian ekonomi, dia melakukan apa? Kesyirikan. Dzalikal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairan. Semoga kehadiran antum semuanya dicatat pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Semoga kehadiran kita pada pengajian ini dimudahkan, menjadi penyebab dimudahkannya jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد القور اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد القور اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد القور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اغفر لأساتذتنا ولمشايخنا ولولاة أمورنا
وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.